Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, rawahu Muslim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan kembali kajian kita berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fa insyaallah masuk kita pada hadis yang ke-36, al-hadis as-sadis wa talatun. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hadis-hadis yang kita coba untuk talaah min jawami'il khair ini adalah merupakan hadis pokok-pokok daripada kebaikan, peluang untuk kita berbuat kebaikan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa poin dalam hadis ini, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, tidak hanya sebatas kebaikan yang kita bisa perbuat dan lakukan berkaitan dan hubungan dengan Allah semata, dengan kita, tapi juga hal yang berhubungan dan berkaitan dengan antar sesama. Maka oleh karenanya Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa hadza hadisun azim. Hadis ini kata beliau hadis yang sungguh luar biasa, jami'un li anwa'im minal ulum wal qawaid wal adab, mencakup berkaitan dan berhubungan dengan berbagai macam ilmu sekaligus kaidah-kaidah yang kita bisa jadikan dasar dan landasan, dan sekaligus mengajarkan kepada kita tentang adab-adab yang mesti kita untuk terapkan dan amalkan. Wazada Ibnu Alan wal fadail wal qawaid wal ahkam, bahkan ditambahkan juga mengajarkan tentang keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dan hukum-hukum yang dimunculkan dari perbuatan yang kita kerjakan. Jadi hadis ini menurut daripada para ulama sungguh luar biasa.
untuk memahami makna yang tersirat dan yang terkandung daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita coba nantinya untuk ambil satu pembelajaran, maka sebelumnya perlu kita pahami kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis. Sebagaimana apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh Rasulullah, man naffasa an mu'min, naffasa kata ulama adalah farraja, wal makna khaffafa au azala ma fi nafsihi min athariha, atau kalau kita boleh bahasakan itu dengan makna mengurangi, menghilangkan, mengurangi, khaffafa, meringankan. Itu makna daripada nafasa. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita kurang lebih man nafasa an mu'min kurbatan. Kurbah disebutkan dan dijelaskan asyiddah al-azimah, bentuk kesulitan yang luar biasa, allati tuqa man nazalat fihi bi ghammin syadid bihaitsu yusbih wa ka'annahu yabtul ala unuqihi hablun yakadu yu'atil majalu tanafusihi, seperti orang yang dicekek. Itu kurbah. Artinya kalau sekira-kira ada tali yang kemudian diikatkan di lehernya, tuh kita bakal akan susah untuk bernapas. Artinya dalam kesulitan. Itu makna kurbah. Jadi man nafasa an mu'min kurbatan, artinya barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin. Itu kalau kita boleh terjemahkan ke dalam bahasa kita, orang yang meringankan, orang yang membantu untuk meringankan kesulitan saudaranya, atau bahkan tidak cukup hanya sekadar meringankan, tapi azalah, menghilangkan. Yang tadi saudaranya susah dijadikan untuk senang bahagia, yang tadi saudaranya dalam kesulitan dia berikan solusi dalam masalah yang dihadapinya. Ini makna daripada nafasa. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunia, artinya dari kesulitan-kesulitan dunia, baik itu berkaitan dengan urusan ekonomi, atau mungkin berkaitan dengan urusan kesehatan, atau apapun saja. Selama adanya kesulitan yang dihadapi oleh saudaranya, lalu dengan apa yang bisa ia lakukan, ia buat saudaranya yang tadinya susah menjadi senang, yang tadinya sulit menjadi mudah. Ini makna daripada hadis man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunia. Jadi dalam segala urusan dunia, kan semua kita punya masalah, semua kita punya problem. Tidak ada yang tidak punya masalah, mesti ada masalahnya. Hanya saja kadang kita untuk mencari solusinya dengan cara yang berbeda. Ada orang yang kadang masalahnya rumit, tapi solusi didapatkan untuk menyelesaikan, pada akhirnya aman, sesuai dengan yang diharapkan. Ada orang yang punya masalah yang tidak bisa mencari solusi dalam memecahkan masalah, bahkan menambah masalah baru dari masalah yang dihadapinya, runyem. Nah, ini semua tergantung kepada kita. Jadi semua orang itu punya masalah, tidak ada yang tidak punya masalah. Cuman hanya saja kadang kita melihat orang itu kok tenang menghadapi masalah, kok nyaman ketika menghadapi suatu bentuk problem ataupun kesulitan yang ada pada dirinya. Itu tergantung kepada orang. Maka kalau kita lihat kembali, ada satu riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Itu bisa jadi masalah yang dihadapi selesai dan mampu untuk diselesaikan, dicarikan solusi. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah. Allah yang membantunya. Itu Allah yang membantu. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dan menjanjikan. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, itu janji Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapinya. Jadi kita lihat orang-orang yang dekat dengan Allah tuh tenang hidupnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan yang dirasakan. Kenapa? Karena dekatnya dengan Allah. Itu Allah yang membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Bukan tidak punya masalah. Keliru kalau kita katakan aijah nyamannya inyak hidupnya, kada ada masalah. Seakan-akan anteng lah bahasa kita tuh. Ya pokoknya harmonis lah, tidak ada gangguan, tidak ada terpaan badai yang menerpa, yang menerjang dalam kehidupan rumah tangganya, pribadinya, tenang. Itu bukan berarti tidak punya masalah, punya masalah, cuman Allah berikan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Kadang belum datang masalahnya sudah bisa menyelesaikannya. Nah itu makanya banyaki untuk kita dekat dengan Allah. Sebab Allah sudah menjanjikan itu. Kita pernah sampaikan dan ceritakan, dan ini pernah terbacakan oleh saya itu di koran dulu waktu masa-masa di pondok. Di waktu itu ya di saat ketika kelas 2 gontor. Karena media yang kita bisa punya itu hanya koran, TV kada kawa, apalagi HP. Di waktu itu hanya koran. Jadi saya terbacakan koran waktu siang setelah makan, baca-baca koran, cari informasi, cari menambah wawasan, pengetahuan, cari terbaca kisah sepasang suami istri waktu makan siang beumbayan. Laki bini makan siang beumbayan, kan nyaman tuh. Saya sering katakan nyaman benar amun makan beumbayan laki bini lawan anak, walaupun hundang galah lauknya. Itu nyaman nih. Kada tahunya saat sedang makan nih, di suasana yang ya boleh dikatakan romantis dan lain sebagainya, nang bini bakantut begini tadi. Ujian nang laki apa bakantut, orang makan kada supan lah, kada apa, sarik nang laki, nang bini kada terima, akunya kada sengaja, kada kawa lagi manahan. Batangkar gara-gara kantot. Coba selesaikah di waktu itu? Kada selesai. Ternyata sebab karena kantot itu tadi, apa yang terjadi? Caraikannya bininya. Coba gara-gara kantot aja bercerai. Padahal apa kata Rasul dalam hadis, abghadul halal indallah at-talaq. Perkara yang paling dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah, walaupun hukumnya halal, walaupun hukumnya boleh, tapi yang paling tidak disukai, paling dibenci oleh Allah itu cerai. Itu kan ada hadis dalam kitab Talbisul Iblis, pernah terbacakan oleh kita bagaimana iblis itu menghimbau, menyerukan kepada tentara-tentaranya, ayyukum man adallun nas albastuhu ala ra'sihi at-taj, kata iblis. Ayo tentaraku, siapa di antara kalian yang mampu dan bisa untuk menjerumuskan, menyesatkan anak cucu Adam, albastuhu ala ra'sihi at-taj, aku akan berikan mahkota di atas kepalanya, akan aku berikan satu penghargaan atas usahanya. Tuh, ternyata iblis itu juga punya sayembara dari rajanya, ayyukum adallun nas, siapa di antara kalian yang bisa menyesatkan umat manusia,
buat umat manusia, buat anak cucu Adam melakukan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Buat, awas, hati-hati. Termasuk nih hari raya, ada hadis yang kita pernah temukan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, fa inna iblis yasihu fi kulli yaumi id. Di hari raya iblis itu bakuciak, bahasa kita murka luar biasa, sarik. Kita aja nang kada tahu, kita kada melihat, untung pulang kada melihat. Amun melihat takutan terus kita. Kita jin melihat kita, kita kada melihat inya. Hantu melihat kita, kita kada melihat inya. Allah peliharakan kita. Itu dia diceritakan dalam hadis, iblis laknatullah alaihi yasih fi kulli yaumi id, setiap hari raya. Hari raya Idul Fitri kah, hari raya Idul Adha, itu sariknya luar biasa, sehingga menggemparkan rakyatnya, menggemparkan tentara-tentaranya. Ma aghdabaka ya sayyidi, wahai tuan, wahai raja, apa yang membuat engkau murka hari ini? Tuh gempar tentaranya. Istilahnya itu apa? Yang membuat rajanya marah itu apa? Faqala la syai' ghaira anna Allah qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum. Ujar tuannya, ujar rajanya, yang membuat aku marah hari ini Allah ampunkan dosa anak cucu Adam. Itu hari raya, Allah ampunkan, Allah berikan ampunan kepada anak cucu Adam. Maka itu yang membuat aku murka, kata iblis. Maka aku sudah berjanji dengan Allah untuk menyesatkannya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku ya Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Tangguhkan. Qala innaka minal qala dalam Al-Qur'an innaka minal mundhari. Kamu ditangguhkan. Tapi ingat, kada akan kau mampu dan bisa menggoda anak cucu Adam. Mereka-mereka yang ikhlas dalam beramal. Tapi janjinya dia akan menyesatkan anak manusia. Makanya murka dan marah di waktu itu. Apa instruksinya? Ini awas, hati-hati. Rajanya menginstruksikan kepada tentaranya, alaikum ya ayyuhal junud, hai tentara-tentaraku, pasukanku, ujar iblis, antusyaqiluhum bil maladzati wasyahawat hatta yaqtabahumullah. Buat anak cucu Adam hari raya itu sibuk dengan syahwat, dengan kesenangan-kesenangan dunia. Sibukkan mereka dengan kelezatan-kelezatan dunia. Sibukkan mereka dengan minuman keras. Sibukkan mereka dengan kelalaian, dengan kenikmatan, dengan kesenangannya. Hari itu kita merayakan hari raya penuh dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Tapi di saat itu kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya hatta yaqtabahumullah, hingga Allah kembali murka kepada anak cucu Adam. Makanya hari raya itu kadang-kadang banyak hal yang kada bujur kita lakukan. Contoh, mungkin dengan kekanakan, dengan remaja, laki bini sudah kada ada berjarak pemisah lagi, orang tua dibiarkan anaknya beguncingan lawan lelaki yang bukan suaminya. Itu dosanya sudah ada. Abahnya kada membolehkan, jangan, ujar abahnya, ujar umahnya, kada papa juga aja bahari pang kita kayak itu juga, nah ngalih bahari umahnya kayak itu juga masalahnya. Nang abah manangati, nang umah membiarkan, atau sebaliknya. Akhirnya apa? Waktu zuhur tiba, masjid-masjid kosong dari jamaah. Itu kada kayak di bulan Ramadan lagi. Namun Ramadan saat ketika zuhur sampai waktunya belum lagi orang azan, sudah banyak nang betungguan. Ketika bulan Ramadan sirna, saat ketika bulan Ramadan sudah melepaskan diri dari kita, sudah meninggalkan kita, sibuk kita berjalan kemana-mana, waktu azan tiba, waktu zuhur masuk, kita kada sembahyang. Saking sibuknya dengan syahwat bil maladzat wa syahwat. Bahkan kadang tidak hanya dengan meninggalkan yang Allah perintahkan, melakukan yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah. Itu kapan? Saat ketika kita dalam kesenangan dan kebahagiaan. Itu instruksinya. Alaikum antusyaqiluhum, sibukkan anak cucu Adam di kala itu, katanya. Nah, maka hati-hati, waspada, waspada. Makanya ulama mengingatkan, laisal 'id man labisal jadid wa innamal 'id man khafa yaumul wa'id.
laisal id man labisal jadid wa innamal id man taqwahu yazid, kata ulama. Hari raya yang sebenarnya bukan sebab hanya karena kita memakai baju anyar, kada itu termasuk baju anyar, tapi mesti harus diperhatikan kriteria baju muslimah itu di mana. Menutup aurat satu itu dipenuhi syaratnya, jangan cuman hanya hanyar tapi membuka aurat. Dosa yang kita dapatkan itu termasuk. Perhatikan yang sedemikian. Nah, ini perlu kita ingatkan, sebab kada lawas lagi Ramadan akan meninggalkan kita, bulan Syawal akan tiba. Itu di saat ketika kita senang, di saat ketika kita bahagia, kadang kita lupa. Baik, kita kembali kepada hadis. Man nafasa an muslim kurbatan min kurabid dunia, orang yang memudahkan, orang yang meringankan beban ataupun kesulitan yang dihadapi oleh saudaranya seorang muslim dalam bentuk kesulitan apapun dalam kehidupan dunia, apa kata Rasul? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan mudahkan kesulitannya kelak pada yaumil qiyamah. Itu al jaza min jinsil amal. Kalau kita memudahkan urusan orang, kita akan dimudahkan urusannya kelak yaumil qiyamah. Al jaza min jinsil amal. Pahala balasan yang kita dapat sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka ada satu riwayat hadis yang dimana Rasul sudah ingatakan kurang lebih makna hadis, man yassara umura ummati fid dunya, barang siapa yang memudahkan urusan umatku ketika di dunianya, apa kata Rasul? Ya Allah, mudahkanlah urusan orang itu ketika di dunia dan juga di akhirat. Man yassara umura ummati yassir umurahu, kurang lebih mana hadis, barang siapa yang memudahkan urusan umatku, ya Allah mudahkanlah juga urusannya. Ini terutama kita yang mungkin bekerja di pelayanan masyarakat, jangan mempersulit orang. Amun hendak urusan kita dipermudahkan oleh Allah, mudahkan urusan orang. Itu sudah doa Rasulullah. Tapi kata Rasul, dan barang siapa yang menyulitkan urusan umatku, sulitkanlah ya Allah urusannya. Itu doa Rasul. Maka jangan mempersulit urusan orang di dunia. Amun kita kada hendak, Allah mempersulit urusan kita. Lagi-lagi saya katakan, semua kita punya urusan. Amun hendak urusan kita dimudahkan oleh Allah, mudahkan urusan orang. Ini terutama dalam hal pelayanan publik, ya, entah mau olah ini, mau olah itu, syarat ini, mau olah syarat ini, udah mudahkan. Kalau memang sudah memenuhi syaratnya dan bisa untuk dikondisikan sedemikian rupa, jangan dipersulit, mudahkan. Ini kadang-kadang bisa siap hari itu suruhnya pulang, nunggu 2 hari sampai 3 hari, padahal hari itu bisa siap. Cuman ini kada hendak memudahkan, marah aja. Namunnya hendak lekas ya bayar, mulai sudah bermain tuh. Amun ada duitnya aja mudah, amun kada ada duitnya susah. Itu kan banyak tuh kasus-kasus yang seperti itu. Awas, yang seperti itu sudah didoakan oleh Rasul kita, kada hendak urusan kita dipersulit oleh Allah. Kita hendak urusan kita dimudahkan, maka amun hendak urusan kita dimudahkan, mudahkan urusan umat Rasulullah. Maka orang yang meringankan kesulitan saudaranya ketika di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di akhirat kelak nantinya. Tuh al jaza min jinsil amal. Mafhumul mukhalafahnya, orang yang menyulitakan urusan dan tidak mau peduli dengan urusan saudaranya, bahkan terkesan untuk menyulitakan, Allah akan sulitakan urusannya di akhirat nantinya. Tuh nang menjanjikan tuh Rasul sudah. Amun urusan orang dipersulit,
marah biar tahu rasanya. Tuh sudah lain dah. Sudah hendak menjerumusakan saudaranya, bukan memberikan kemudahan untuk saudaranya, tapi biar supaya saudaranya sulit menghadapi urusan. Awas, Allah kada tanggal diam. Kita amun ada orang berbuat buruk kepada kita, jangan balas dengan keburukan yang sama. Sudah serahkan semua kepada Allah, tenang kita. Hisabuhu 'ala Allah. Sudah terserah Allah aja. Itu janji Rasul sudah ada, tenang kita. Jangan kita berpikir hendak membalas dengan kejahatan yang sama, jangan, berdosa kita. Andai orang memfitnah kita, jangan berpikir kayak apa cara agar kita bisa fitnahinya, jangan. Andai orang menyakiti kita, jangan kita berpikir untuk bagaimana cara bisa menyakitinya, jangan. Itu kan sama saja, orang berbuat jahat, kita kadang hendak dijahati, lalu kemudian kita membalas dengan kejahatan yang sama. Apa bedanya kita dengan dia? Kita aja kadang hendak dijahati orang, kenapa kita membalas kejahatannya dengan kejahatan yang sama? Berarti kita kadang beda dengan orang itu. Kan kita aja kadang hendak dikaitukan, kenapa kita mengkaitukan orang? Kan logikanya seperti itu. Sudah, tenangkan pikiran kita. Andai dia zalim pada kita, serahkan. Hisabuhu 'ala Allah. Tuh hisabnya tuh Allah, terserah Allah. Amun Allah siksainya, itu terserah Allah sudah. Amun Allah balas dengan perbuatan, itu terserah Allah sudah. Kada lagi dengan urusan kita, kada lagi dengan kita, sudah kita kembalikan semua kepada Allah. Tenang kita, satu hati kita tenang. Kada akan ada kegundahan, kegelisahan. Dan yang kedua, kita tidak melakukan kejahatan. Kenapa? Karena sudah kita serahkan kepada Allah. Itu terserah Allah aja lagi. Itu tenang, itu melatih diri kita. Jadi jangan sampai ada orang berbuat buruk lalu kita balas dengan keburukan yang sama. Ada orang berbuat jahat lalu kita balas dengan kejahatan yang sama. Sama jahatnya. Idfa' billati hiya ahsan. Kita tetap melakukan kebaikan, selesai. Itu kalau kita lihat Gus Dur itu kan tenang tuh. Gus Dur itu tenang. Ketika diwawancari di Kick Indi itu apa? Itu ya, ada itu. Itu kan tenang. Siapa aja ditakonakan tuh, siapa yang paling yang paling dimusuhi lah. Ujar Sidin yang berbuat keburukan, yang artinya telah menzolimi dia, si fulan disebutkan. Ini yang telah menzolimi saya, ini yang telah menzolimi saya, ini yang melengsarkan saya dari ke presiden ini. Sawat disebutkan. Terus apakah Gus Dur dendam? Kada, ujar, ada dendam. Terus apakah begitu saja melupakan? Dendam kada. Amun lupa kada. Ingat iya. Tapi hendak membalas kada. Itu terserah dengan Allah. Tuh tenang tuh pikiran. Kita kadang melupakan, karena amun kita melupakan berarti hilang ingatan. Itu bahaya pulang. Itu kadang-kadang ada orang bertakon, Pak Ustaz tanya, ada orang berbuat jahat lawan awak, kada kawa melupakan. Ini bahaya, amun sampai lupa berarti hilang ingatan. Gila pulang. Lupa kada, tapi membalas kejahatannya jangan. Lupa kada, kita ingat. Memang maksud mengingat itu biar kita jangan melakukan hal yang sama. Makanya serahkan sudah sama Allah. Tenang pikiran kita. Kita kada berbuat dosa. Yang kedua, pikiran hati kita tenang. Nang mencari ketenangan jiwa itu nengali. Makanya banyak orang kada tenang hidupnya lantaran yang ada adalah dendam di dalam dirinya. Ada orang berbuat jahat, inya memikirkan kayak apa bisa membalas kejahatan yang sama. Itu kada tenang tuh sudah. Pikirannya dihantui dengan kejahatan. Kalau sudah pikirannya ingin berbuat kejahatan, tentu dia akan berupaya bagaimana agar kejahatan itu kada diketahui orang. Akhirnya inilah dilakukan, akhirnya kejahatan yang kita lakukan. Maka hati itu tenangkan. Al-hisabuhu 'ala Allah. Serahkan sudah semua kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Itu terserah Allah aja. Hendak Allah siksa kainya, hendak Allah azab kah, hendak Allah berikan balasan, itu Allah nak ampuni. Itu cara untuk menjadikan kita
agar tidak melakukan kejahatan dan bisa menjadikan hati kita tenang. Baik, ini janji Rasul, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah wa man yassara ala mu'sir. Yassara, yasir, yasir itu artinya mudah, sama. Yassara ala mu'sir, al mu'sir man athqalathu ad-duyun wa ajaza an wafaiha. At-taysir alaihi musa'adatu ala ibra'i dhimmati min tilka ad-duyun. Orang yang punya hutang. Ada orang yang berhutang dengan kita, lalu kemudian belum bisa membayar, tapi bukan niat kada hendak bayar, belum bisa membayar, niat hendak bayar ada, bahkan sambil nyicil, berarti kan ada niat baik. Awas, hati-hati. Hutang itu dibenarkan dalam Islam, bukan hal yang terlarangkan, boleh. Dan bahkan ada ayat Al-Quran yang cukup panjang, itu kalau tidak khilaf di juz 3 di surah Al-Baqarah, di akhir-akhir surah Baqarah, itu yang menjelaskan tentang hutang piutang. Cukup panjang ayatnya, artinya secara umum hutang itu dibenarkan dan diperbolehkan, tapi kalau bisa hindari dari hutang, jangan berhutang. Ini lantaran hutang boleh, semuanyaan berhutang, itu nang susah. Jangan buat hidup kita susah karena hanya ingin memperturutkan keinginan, bukan kebutuhan. Semuanyaan berhutang, minik kepala memikirkan Honda kredit belum tuntas, hanya mengambil sebuting kredit pulang, mobil kredit juga, lalu kemudian HP kredit juga, sampai ke panci kredit. Padahal panci cukup 1-2 selesai. Ini masih hendak kayak orang nukar hendak juga, berhutang semuanyaan. Sampai panci tadi berhutang, walaupun hundang galah yang dimasak, ingat hutang kredit belum bayar. Kada nyaman. Sudah hindari dari hutang. Buat hidup kita senang, jangan buat hidup susah. Itu kan ada rumusannya, semakin banyak gaya, rumusan ilmu fisika kalau tidak khilaf ya, semakin banyak gaya semakin banyak tekanannya. Makanya hidup kita akan tertekan ketika banyak gaya. Maka hidup itu jangan bergaya banyak, sudah apa yang kita bisa jalani. Ini kada saking hendak banyak gaya tadi, kayak orang berisi duit, kita kada hendak kayak orang mau kertas yang mahal, padahal fungsinya sama aja. Biar disambat orang apa tenang bahasanya, ibu-ibu emak-emak yang kelompok-kelompok itu apa? Besti itu kawan. Enggak ada kelompok-kelompok yang punya yang serba mahal itu nah. Apalah kita. Sosialita gaya hidup mewah. Amun kada kayak itu, kada dikawani orang, coba memaksakan diri harus berhutang hanya gara-gara penampilan. Sudah hindari yang seperti itu. Ingatakan bini kita di rumah jangan banyak hutang. Minik abahnya. Setemat datang orang, assalamualaikum, semat datang. Yang datang baik tabun, kada nagih hutang. Akhirnya banyak bualnya kayaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cari apa? Lihati sudah kenal aja. Ya anak bepasan pulang nawa anak kena jalan anaknya. Amun ada orang mencari abah, mencari umahnya, mencari mama, sambatkan mama kadada di rumah. Datang ya kada lawas, kemudian assalamualaikum. Dek, ada mama. Apa ajar anak? Tadi aja pasan mama, amun orang pencari sambatakan mama kadada. Anda coba bebual kalau anaknya disuruh bebual. Kan berdosa gara-gara hutang tadi. Tapi kalau memang terpaksa, Islam membenarkan. Namun ketika itu dibolehkan sekalipun, jangan sampai ketika kita berhutang niat kada mau bayar. Awas, hati-hati. Ketika ada orang berhutang sudah diniatakannya kada hendak bayar, itu Allah akan persulit rezekinya. Sebab dalam satu riwayat hadis kita pernah temukan,
orang yang kada hendak bayar hutang atau yang sulit untuk bayar hutang, mempersulit dalam membayar dan melunasi hutang, akan Allah persulit perekonomiannya, rezekinya akan dipersempitkan oleh Allah. Bisa jadi sebab kada hendak bayar hutang, rezekinya susah. Makanya jangan sampai susah bayar hutang walaupun belum jatuh tempo. Kita sering itu waktu kita umpamanya berjualan kan, banyak tuh sales-sales yang nawarakan. Kita biasa dulu ambil barang dari Jambi, belum lagi jatuh tempo kita bayar hutang. Pak Haji cepat betul, bukan masalah cepat, masalahnya hutang. Namun kada bayar, ayuha ini kada kaina pun wayahinikah kainakah sama aja bayar hutang lah, kasih selagi duitnya ada bayar walaupun dia belum jatuh tempo. Kenapa? Saat ketika kita ingin melunasi hutang, mempercepat dalam pelunasannya, Allah akan mudahkan ekonomi kita. Itu kita yakin Allah yang akan memudahkan. Jangan dipersulit untuk kita membayar hutang. Maka ada satu ungkapan ulama, 3 yang dianjurkan untuk diselesaikan cepat. 1, daf'ud duyun, bayar hutang segerakan, jangan menunda-nunda. Kadang kita banyak gaya tadi, ada duit bukannya cepat mau bayar hutang, tapi hidup mewah yang kita lakukan, tukar ini tukar itu, akhirnya mewah hidupnya, pas giliran waktunya tiba bayar hutang kada kawa bayar. Nih perlu diingat, andai umpama nih kita berhutang lalu kemudian kita berjanji bayarnya umpama 1 minggu ke depan, pas tiba giliran waktu membayar hutang, kita duit ada, lalu duit ini mestinya kan untuk bayar hutang, kita gunakan untuk perjalanan ke Pekanbaru. Ini umpama nih, duitnya kita pergunakan untuk perjalanan kita ke Pekanbaru, sementara hutang wajib dibayar dan itu sudah dijanjikan waktunya. Ujar ulama, gara-gara perjalanan kita ke Pekanbaru, hutang yang tadi sudah dijanjikan bayar itu menjadi safar maasi, perjalanan haram hukumnya, kecuali dia meminta izin kepada orang yang dihutanginya. Ini kan waktu bayar hutang, kebetulan ulun nih dapat dasak untuk pergi ke Pekanbaru, minta maaf kiranya duit yang ulun ada ini hendak digunakan ke Pekanbaru, diizinkan kada? Ujar nang ampun hutang, ya ampun yang menghutangi kada aja, aku butuh duit itu wajib dibayar. Amun sampai kita gunakan untuk yang lain, haram penggunaannya. Perjalanannya haram, itu perjalanan haram itu. Ada aja duit cuman ulun gunakan untuk perjalanan, butuh ke Pekanbaru, perjalanannya perjalanan haram sebab yang menghutangi kada mengizinakan. Sebab karena ke Pekanbaru lalu bayar hutang terlambat karenanya, ini perjalanan haram. Kalau sudah perjalanan haram, inya kada boleh mengambil rukhsah dari Allah. Itu dampak hukumnya, kada boleh mengambil keringanan, kada boleh menjamak salat, kada boleh melakukan qasar. Kenapa? Karena perjalanannya hukum perjalanan haram, perjalanan maksiat. Itu seperti itu. Karena hutang kita kepada manusia itu lebih dikedepankan. Sampai-sampai Rasulullah ketika ada orang meninggal, ujar Rasul, ada hutang kada inya yang belum terselesaikan? Ada ya Rasul. Ujar ya Rasul, amun kayak itu aku kada umpat menyembayangakan. Kada hendak Rasul menyembayangakan. Saking perlunya, pentingnya untuk segera diselesaikan. Ujar Rasul, selesaikan dahulu. Lalu ada seorang sahabat, aku ya Rasul yang menanggungnya, semua hutangnya berpindah kepadaku, aku yang akan menyelesaikannya. Hanya Rasulullah umpat menyembayangakan. Begitu coba. Maka ada hadis nafsul mu'min mu'allakun bainas sama'i wal ardh ma lam yu'addi dainah. Jiwa orang yang beriman itu terkatung-katung antara langit dengan bumi selama hutangnya belum selesai. Maka berat ini, jangan diperentengkan masalah hutang. Walaupun hutang itu boleh, tapi kadang ada orang yang berhutang, niat berhutang kada akan bayar aku, niatnya sudah kada baik. Itu orang yang berhutang
dengan niat yang kada baik, Allah akan sulitkan ekonominya. Kita makam hendak dimudahkan ekonomi, tapi kita kada hendak memudahkan urusan orang lain. Ini kan antara kita dengan orang yang menghutangi. Maka kalau bisa marah isi duit dan harta banyak, yang penting kada berhutang. Sepakat? Marah isi harta banyak, yang penting kada ada hutang. Sepakat? Sepakat. Saya yakin sepakat kita. Ini kada penampilannya aja mewah, ganal, rumahnya banyak, kendaraannya, kada tahunya setengah tahun semua disita oleh bank. Kenapa? Banyak hutang. Mendingan rumah ganal kada ada hutang, tenang. Kan tenang. Makanya marah habisi banyak harta, yang penting kada bahutang. Ini kadalah kada berharta, berhutang pulang ke mana-mana. Ini kadang-kadang penyakit nih, Mak. Itu ada orang sampai hutangnya di mana-mana. Tutup lubang, apa bahasanya? Gali lubang, tutup lubang. Hutang ke sini janji 3 hari. Karena hutang pulang ke sini janji seminggu. Nang hutang ke sini tutup sana. Karena berhutang pulang tutup lagi yang akan sini. Itu aja. Sudah, jangan perturutkan keinginan. Coba lihat butuh apa kada, maka gaya hidup kita rubah. Jangan gaya hidup, jangan semakin banyak gaya. Kalau semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Buat hidup kita tenang dengan tidak banyak gaya. HP-nya Masya Allah berbunyi terus, tomat berbunyi, ternyata semunyaan tuh HP orang nang menagih hutang. Apa kata? Baik, ini. Nah, kita kembali, mayyassara mu'min, barang siapa yang memudahkan. Artinya dalam hal masalah hutang tadi, andai kita berikan kemudahan. Sebab dalam Al-Quran, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Andai umpamanya hendak benar membayar, tapi mungkin waktu itu kada bisa, kita tangguhkan. Ayo, tolong jangan minta waktu lagi 2 hari. Ayo, ada masalah. Tapi memang kita tahu ini orang bujur-bujur kada mampu, bujur-bujur hendak membayar sudah, tapi memang tepat dasar kita maklumi. Itu memberikan kemudahan. Apa yang akan ia dapatkan dengan kemudahan yang ia berikan kepada saudaranya? Insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan melanjutkan hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Ulun minta maaf dengan apa yang sudah kita kaji selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa, 3 hari atau 2 malam, 3 hari. Hari ini 28, malam nanti 29, lalu hari 29 dan malam yang ke-30. Berarti 3 hari 2 malam lagi. Insya Allah kalau sama hari rayanya hari Senin, amun kada bisa tak hari Minggu, amun hari Selasa mustahil. Karena amun hari Senin berarti 30 hari kita di bulan Ramadan. Amun hari Minggu, hari Ahad berarti bisa jadi 29. Amun hari Selasa kan mustahil. Maka ibu hendak hari raya hari Ahad ke hari Senin. Kalau Senin sama berarti dengan ketetapan Muhammadiyah 30 hari kita puasa. Ala kulli hal, waktu yang tersisa kita gunakan maksimal untuk ibadah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridainya, dan apa yang kita lakukan semua dapat nilai dan bernilai di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.